Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putu Suryanata, nomor absen 2 dari kelas 1247. Kali ini saya akan menceritakan sebuah sinopsis novel cerita fiksi yang berjudul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Buku fiksi Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas terbit pada tahun 2014 yang lalu. Dan seperti gaya Eka Kurniawan, yaitu penulis novel, dalam buku ini juga menggunakan sastra tanpa batasan norma apapun dalam penggunaan kalimatnya, seperti brutal, nyentrik, dan vulgar, namun penuh makna. Dalam sinopsisnya tertulis, di puncak rezim yang penuh kekerasan, kisah ini bermula dari satu peristiwa. Dua orang polisi memerkosa seorang perempuan gila, dan dua bocah melihatnya melalui lubang di jendela. Dan seekor burung memutuskan untuk tidur panjang di tengah kehidupan yang keras dan brutal. Si burung tidur merupakan alegori tentang kehidupan yang tenang dan damai, meskipun semua orang berusaha membangunkannya. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas menceritakan tentang seorang pemuda bernama Ajo Kawir, yaitu pemeran utama dalam cerita ini, yang mengalami hal yang sangat membuatnya trauma hingga mengalami kejadian yang paling tragis baginya sebagai laki-laki impoten. Bermula dari kejadian konyol namun paling tak terduga di masa remajanya. Yang kala itu ia diajak teman karibnya bernama Tokek untuk mengintip seorang perempuan gila bernama Rona Merah. Dan dari kejadian itu yang paling disesalinya karena di saat itu pula burungnya memilih untuk tidur panjang dan tidak pernah bangun lagi. Perjalanan Ajo Kawir dalam mencari makna kehidupan bermula. Ia telah melakukan segala cara untuk mengobati apa yang dideritanya, mulai dari dengan hal yang masuk akal hingga paling tidak masuk akal. Namun naas, burung itu masih tidak mau bangun. Ia pun akhirnya tumbuh menjadi pemuda yang brutal yang akan menghajar siapapun yang ia mau. Novel ini sudah diangkat menjadi sebuah karya film yang berjudul sama, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Tidak mengherankan memang jika film yang diangkat dari novel Eka Kurniawan ini berhasil meledak di pasaran internasional. Karena memang Eka selalu menghasilkan karya sastra yang berani dan berbeda dari kebanyakan penulis di Indonesia. Eka sendiri terlibat langsung sebagai penulis naskah dalam film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas yang disutradari oleh Edwin. Film ini mampu memperlihatkan gambaran akan keadaan masyarakat Indonesia pada tahun 80 sampai 90-an. Realita yang ditunjukkan dalam Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas mampu menyindir keadaan orang-orang kelas menengah ke bawah yang kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Kerasnya hidup bagi orang-orang kelas menengah ke bawah ditambah bumbu humor yang sarkastik semakin menegaskan kemampuan Eka dalam meramu sebuah plot cerita. Sekian cerita sinopsis Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas dan penjelasan plotnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.